Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Okay, please pray to Allah first before we start listen today. Selesai. Will everybody please pay attention? I want to check your attendance. Oke, hari ini nggak ada yang izin kan? Masuk semua kan? Oke, semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Karena cuacanya juga sangat kurang baik karena hujan terus ya ini ya. Oke, will everybody, are you ready for learning today? Oke, ready. Kita mulai ya. Oke, ada yang tahu nggak kita akan membahas materi mengenai apa? Nah, kemarin kan kita udah membahas materi mengenai sikap bersatu di rumah. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai sikap bersatu di sekolah. Oke, selanjutnya. Oke, sebelumnya misalkan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, dengan memahami materi yang dijelaskan guru dan mengamati video pembelajaran peserta didik, dapat mengidentifikasi macam-macam sikap bersatu di sekolah. Kedua, dengan memperhatikan guru, peserta didik dapat menganalisis yang termasuk sikap bersatu di sekolah dan yang tidak termasuk sikap bersatu di sekolah. Selanjutnya, dengan memperhatikan macam-macam sikap bersatu di sekolah, peserta didik dapat menciptakan pengelompokan sikap bersatu di sekolah dan yang tidak termasuk sikap bersatu di sekolah secara berkelompok. Selanjutnya dengan melakukan pengelompokan sikap bersatu di sekolah, peserta didik dapat mempresentasikan sikap bersatu pada kegiatan tersebut secara berkelompok. Peserta didik dapat membangun sikap dan perilaku kerjasama dengan kelompoknya. Oke, selanjutnya biar kita semangat, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breakingnya nyanyi, oke? Bentar. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Teman-teman, yuk kita belajar bahasa Inggris sambil bernyanyi. Above
dari lagu tadi, ada yang bisa menjelaskan apa aja yang ada di video tadi, lagu tadi. Oke, tadi yang di video itu ada apa aja? Tadi ada bintang, ya. Terus tadi ada juga binatang apa tadi? Ya, ada burung hantu ya. Nah, ini maksudnya kita menjadi bintang agar bisa menerangi dunia. Nah, kita juga bisa menjadi bintang yang bisa menerangi dunia dengan cara apa? Nah, kita bisa menjadi bintang dengan cara kita meraih cita-cita kita, meraih yang kita inginkan agar bisa menyinari dunia, menyinari keinginan kita, menyinari cita-cita kita. Nah, makanya kita harus berusaha sejak ini untuk mencapai cita-cita kita agar bisa menerangi dunia dan bisa menggapai bintang, menggapai cita-cita. Oke, sekarang lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak sikap bersatu di sekolah itu apa? Nah, sikap bersatu itu sikap seseorang yang tanpa memandang perbedaan ras, agama, suku, bahasa, dan warna kulit ketika berkumpul dengan orang. Nah, jadi sikap bersatu itu kita tidak membeda-bedakan teman. Jadi, misal kalian punya teman yang beragama Islam, terus juga ada teman yang beragama Kristen. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan, kita harus saling bersatu, kita berkumpul, bermain bareng. Nah, itu yang dinamakan sikap bersatu. Kemudian juga ada contohnya, sikap bersatu itu kayak kita saling membantu. Kemudian kita mengerjakan sesuatu dengan bersama-sama agar bisa cepat selesai. Itu juga bisa dinamakan dengan sikap bersatu, karena kita melakukan sesuatu dengan bersama-sama, berkelompok, itu sikap bersatu. Nah, kalau misal kita mengerjakan sesuatu dengan sendiri, itu tidak termasuk sikap bersatu karena kita hanya individual, hanya individu, jadi tidak termasuk sikap bersatu. Nah, yang namanya bersatu itu kan bersatu ya. Yang namanya bersatu itu bersatu yang artinya bersama-sama, bekerja sama, bersama-sama. Nah, sikap bersatu di sekolah itu bisa diwujudkan di dalam sekolah, di lingkungan rumah juga bisa. Nah, tidak hanya di sekolah juga, tapi di lingkungan rumah juga bisa, di masyarakat, di rumah, di mana-mana kita bisa menciptakan sikap bersatu itu. Nah, yang kita akan bahas ini adalah sikap bersatu di sekolah. Nah, sikap bersatu itu di sekolah itu sikap yang bersama-sama, yang dilakukan bersama-sama di dalam lingkungan sekolah. Oke, udah pada paham apa itu sikap bersatu? Sikap yang dilakukan bersama-sama ya. Oke, selanjutnya ada yang tahu nggak contoh sikap bersatu di sekolah itu apa aja? Oke, Wis kasih tahu ya. Contoh sikap bersatu di sekolah itu ada apa aja? Nah, kita akan menggunakan yang namanya museum digital. Nah, museum itu sekarang juga udah makin berkembang. Museum sekarang juga bisa diakses lewat internet, lewat laptop. Nah, jadi tidak harus ke museum. Jadi kita bisa membuat museum digital ya. Kita mulai. Bentar ya.
Oke. Oke, nah ini ada contoh sikap bersatu di sekolah. Nah, ini ada yang tahu nggak ini apa? Ini contoh, ini termasuk sikap bersatu atau tidak? Ya, betul. Ini termasuk contoh sikap bersatu di sekolah. Karena ini ada apa ini? Nah, ini ada saling menolong ya, saling menolong, terus main bareng. Nah, ini juga berbagi makanan. Yang itu termasuk sikap bersatu di sekolah. Itu sikap bersatu di sekolah. Nah, ini dengan nama bahasa Inggrisnya help each other. Itu saling membantu ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada yang tahu nggak? Ini contoh sikap bersatu di sekolah atau tidak termasuk sikap bersatu? Nah, pasti udah pada tahu ya. Ini termasuk sikap bersatu atau tidak? Ya, ini tidak termasuk contoh sikap bersatu. Karena apa? Ini menggambarkan siswa yang saling membuli, saling bertengkar. Nah, ini tidak termasuk sikap bersatu. Yang namanya bahasa Inggrisnya itu bullying. Nah, next. Nah, ini coba, ini contoh sikap bersatu di sekolah atau tidak? Ya, betul. Ini contoh sikap bersatu di sekolah. Ini saling makan bersama ya. Jadi tidak membeda-bedakan teman satu sama lain, saling makan bersama. Yang bahasa Inggrisnya eating together. Makan bersama ya. Nah, next. Nah, ini selanjutnya, ini termasuk contoh sikap bersatu di sekolah atau tidak? Ya, betul. Ini termasuk sikap bersatu tapi tidak di sekolah ya. Jadi, ini itu contoh sikap bersatu yang saling membantu tapi tidak termasuk di lingkungan sekolah. Ini termasuk di lingkungan apa? Ya, di lingkungan masyarakat yang membantu bencana banjir ya. Bahasa Inggrisnya ada flood. Oke, selanjutnya. Nah, ini termasuk sikap bersatu di sekolah atau tidak? Ya, betul. Ini contoh sikap bersatu di sekolah yang termasuk ya. Karena di sini itu bermain bersama. Nah, ini ada yang bermain apa ini? Engle ya, namanya engle. Terus ini ada yang bermain spretel. Ya, ini juga termasuk sikap bersatu sekolah. Oke, next. Nah, ini termasuk sikap bersatu di sekolah atau tidak? Ya, ini termasuk sikap bersatu di sekolah ya, karena ini apa? Saling kerja kelompok bareng-bareng, yaitu work in group. Nah, ini tidak termasuk ya, tidak termasuk sikap bersatu sekolah. Tapi termasuk juga sikap bersatu karena membantu ibu yang tidak dilakukan sendiri. Ini termasuk sikap bersatu di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat. Yang bahasa Inggrisnya itu cooking. Oke, next ada ini membersihkan ruang kelas. Nah, ini termasuk atau tidak? Ya, ini termasuk sikap bersatu di sekolah ya, karena bekerja sama untuk membersihkan ruang kelas. Nah, manfaat dari kita bekerja sama untuk membersihkan ruang kelas itu apa? Ya, yang pertama kita
pekerjaan akan cepat selesai. Yang kedua, kita juga akan semakin erat dengan teman, bisa rukun, damai dengan teman, karena bekerja sama bersama-sama melakukan pekerjaan ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya clean the class. Oke, next. Nah, ini termasuk atau tidak? Ya, ini tidak termasuk ya. Ini tidak boleh ditiru karena anak ini membuang sampah sembarangan. Nah, ini akan mengakibatkan bencana apa ya? Ya, bisa menyebabkan bencana banjir. Nah, saat ini kan juga kita lagi hujan terus ya. Nah, kalau kita membiarkan ada orang yang membuang sampah sembarangan itu akan menyebabkan bencana banjir. Littering. Oke, nah ini termasuk atau tidak? Ya, ini termasuk sikap bersatu ya, tapi tidak di lingkungan sekolah. Ini masuk sikap bersatu di lingkungan masyarakat yang nantinya akan dibahas di pertemuan berikutnya, karena kita membahas hanya di sikap bersatu di lingkungan sekolah. Oke, cukup ya untuk pemaparan contoh dari sikap bersatu di sekolah ya. Oke, cukup ya contoh dari sikap bersatu di sekolah. Tadi ada apa aja? Tadi sikap bersatu ada membersihkan ruang kelas, bekerja sama, membersihkan, bergotong royong, membersihkan ruang kelas. Kemudian ada apa lagi? Kerja kelompok ya. Tadi ada kerja kelompok, terus saling membantu teman, berbagi makanan. Jika kita mempunyai makanan yang lebih dan bisa makan bareng-bareng bersama teman-teman. Oke, tadi kan sudah membahas tentang contoh sikap bersatu di sekolah ya, dengan menggunakan museum digital. Oke, selanjutnya dari contoh tadi, itu ada manfaat apa aja kalau kita menerapkan sikap bersatu di sekolah? Tadi kalau kita bekerja sama, kita bisa mendapatkan manfaat memiliki banyak teman. Kemudian dapat menumbuhkan kerukunan antar siswa, karena kita melakukan bekerja sama ya, melakukan bersama-sama. Kemudian melatih sikap toleransi. Kemudian melatih sikap saling menghargai. Kemudian ada permasalahan jadi lebih cepat selesai. Nah, permasalahan jadi lebih cepat selesai itu karena dilakukan bersama-sama, seperti kerja kelompok, bisa menyelesaikan tugas dengan cepat selesai dan bisa melatih sikap saling menghargai, karena bekerja kelompok kan pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Nah, kita bisa mengutarakan pendapatnya masing-masing dan bisa melatih sikap saling menghargai pendapat itu, pendapat teman-temannya masing-masing. Oke, selanjutnya kita menonton video terlebih dahulu ya untuk memperkuat pemahaman kita terhadap materi. Oke, bentar. Oke, ini Miss ada video, diperhatikan ya. Nanti Miss akan ada pertanyaan untuk kalian. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. Hai Nabila, jajan yuk. Enggak ah,
Aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin, ujar Christina. Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama. Bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih? Kalau di dunia, semua wajah orang sama. Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini, dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman baru. Nah, oke. Dari video tersebut, ada yang mau menjelaskan mengenai video tersebut? Isi dari video tersebut itu apa? Makna dari video tersebut itu apa? Oke, tadi kan di video tersebut ada perbedaan ya. Tadi ada berbagai perbedaan agama. Ada yang beragama apa tadi? Islam. Terus ada yang beragama Hindu juga, ada yang beragama Kristen. Nah, dari video itu dapat disimpulkan bahwa kita itu
memiliki perbedaan, tapi kita harus tetap bersatu, harus tetap bersama-sama. Nah, itu merupakan dari contoh sikap bersatu di sekolah yang saling menghargai, saling bersatu, tidak membeda-bedakan teman antara agama, suku, ras, dan sebagainya. Nah, kita walaupun memiliki perbedaan, kita bisa bersatu, bisa bermain bersama. Nah, kayak tadi juga ada contoh lain, eh, makan bersama, yaitu juga termasuk contoh sikap bersatu di sekolah. Karena makan bersama, bareng-bareng, saling berbagi. Nah, itu juga termasuk sikap bersatu di sekolah ya. Oke, selanjutnya kita latihan soal terlebih dahulu ya. Ibu ada web mengenai latihan soal. Nah, biar kalian lebih paham lagi, lebih mendalami materi. Baik, kita lanjutkan untuk latihan soalnya ya. Nah, kita latihan soal dulu biar bisa menambah pemahaman kita mengenai materi sikap bersatu di sekolah ya. Ibu ada web word wall untuk latihan soalnya. Kita mulai ya. Oke, are you ready? Nah, jika ada teman sekelas yang berbeda agama dengan kita, maka sikap kita, nah kayak yang tadi, itu apa? Menjauhinya, ikut beribadah dengannya, tidak menyukainya, atau menghormatinya. Nah, tadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan, kalau kita berbeda agama, nah kita harus apa? Ya, kita harus menghormatinya. Oke, lanjut. Oke, yang nomor 2, contoh kegiatan kerjasama yang baik di lingkungan sekolah adalah bekerja sama melakukan kecurangan saat pertandingan bola, bekerja sama melakukan siskamling, bekerja sama dengan teman ketika ulangan berlangsung, bekerja sama melakukan piket dan menjaga kebersihan kelas. Nah, ini yang mana? Kalau ini tidak mungkin ya, karena melakukan kecurangan. Terus ini juga melakukan siskamling itu di lingkungan masyarakat. Nah, ini ketika ulangan itu tidak termasuk ya, karena ulangan itu harus bekerja sendiri. Oke, yang nomor 2, bekerja sama melakukan piket dan menjaga kebersihan kelas. Oke, untuk selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika itu berarti meskipun berbeda-beda, tetapi tetap beragam jua. Jika bersatu, jika akan menang. Jika bercerai, mudah dikalahkan. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Maju terus, pantang mundur. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Maknanya. Meskipun berbeda-beda, tetapi satu jua. Oke, lanjut. Next. Nah, nomor 4. Bersatu kita teguh, bercerai kita apa ini? Mati, runtuh, hancur, atau gagal? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, next.
Nomor 5. Sikap yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berteman dengan teman yang beragam sama, mengerjakan ulangan dengan tenang, membersihkan lingkungan dengan semua orang, datang tepat waktu sekolah, membersihkan lingkungan dengan semua orang. Oke, next. Manfaat dari kegiatannya yang ditunjukkan oleh gambar di atas. Nah, ini kegiatannya apa? Saling bergotong royong ya, membersihkan halaman sekolah. Bergotong royong, itu berarti manfaatnya apa? Pekerjaan tidak cepat selesai, dimarahin oleh guru, semakin akrab dengan teman, kelas menjadi kotor. Nah, bisa semakin akrab dengan teman. Terus kemudian bisa pekerjaan semakin cepat selesai ya. Oke, next. Oke, cukup ya latihan soalnya. Kita lanjut untuk pemaparan selanjutnya. Oke, bentar. Nah, kita lanjut untuk pemaparan selanjutnya. Nah, Miss akan memberi tugas di rumah ya, karena ini kita lagi daring. Nah, ini tugasnya ini kelompok, nanti kalian bisa mengerjakan ketika berkumpul dengan teman, saling bekerja sama ya. Nah, tugasnya nanti seperti pengelompokan ya. Jadi pengelompokan yang termasuk contoh sikap bersatu di sekolah dan yang tidak termasuk sikap bersatu di sekolah ya. Sebentar, Ibu beri contoh dulu. Oke, nanti contohnya seperti ini ya. Nanti Ibu kasih filenya. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan dengan kelompoknya menggunakan kertas karton ya. Nanti jadi di kertas karton itu dibagi dua, nanti ditempel yang termasuk sikap bersatu di sekolah dan yang tidak termasuk sikap bersatu di sekolah. Nah, nanti Ibu berikan filenya ini, nanti kalian bisa potong-potong dan bisa kalian tempelkan sesuai dengan kelompoknya, termasuk sikap bersatu di sekolah atau yang tidak termasuk sikap bersatu di sekolah. Ya, Ibu berikan waktu seminggu untuk kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing. Nanti bisa dipresentasikan ketika kita luring ya. Ketika kita luring, bisa kalian presentasi bersama kelompok. Nah, itu juga menjadi latihan kalian untuk mempresentasikan di depan. Jadi melatih komunikasi dengan semua orang, melatih komunikasi dengan melatih komunikasi di depan kelas gitu. Okay, class, we will stop here. Who can summarize our material today? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini?
Oke, kita simpulkan bareng-bareng ya. Tadi kan kita sudah mempelajari materi sikap bersatu di sekolah. Nah, sikap bersatu itu apa? Nah, sikap bersatu itu sikap yang dilakukan secara bersama-sama, saling bekerja sama satu sama lain, bersama-sama dengan orang, tidak dilakukan dengan sendiri ya. Nah, sikap bersatu di sekolah berarti itu sikap bersatu yang dilakukan bersama-sama di sekolah. Bisa seperti bekerja sama bersama teman-teman. Nah, contohnya juga bisa makan bersama dengan teman, tidak membeda-bedakan agama ya, karena setiap orang itu pasti mempunyai perbedaan. Nah, kemudian juga contohnya juga ada kita bisa saling bekerja sama, berkelompok untuk apa? Manfaatnya dapat melatih sikap toleransi kita kepada sesama. Nah, dari sikap bersatu ini manfaatnya ada banyak. Contohnya seperti kita melatih sikap toleransi, kemudian kita melatih sikap saling menghargai, karena kan juga ada contoh kerjasama kelompok. Nah, itu bisa memiliki beberapa ide-ide yang berbeda-beda setiap orangnya. Nah, kita dilatih untuk bisa saling menghargai pendapat. Nah, kemudian juga bisa permasalahan menjadi lebih cepat selesai, dilakukan secara berpotong royong, dilakukan secara bersama-sama. Okay, any question before we stop? Okay, thanks for your attention. Sorry for my mistake. See you and have a nice day. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.